Halo, pada tutorial sebelumnya saya memberikan atau share bagaimana menggunakan aplikasi SAM dan juga bagaimana menyimpan aplikasi web di dalam lokal server PHP Anda. Oke, pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang database. Jadi bagaimana kita membuat sebuah database, kemudian kita membuat table dan mengolah database menggunakan query. Yang query itu nanti akan kita gunakan di aplikasi website kita seperti mengambil data-data, kemudian melakukan aksi delete data, kemudian aksi update data. Oke, sebelumnya aktifkan aplikasi SAM. Kemudian saya buka, kemudian start Apache dan juga MySQL-nya. Setelah dua-duanya start, maka kita buka browser, kemudian buka localhost. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa saya menggunakan port 2016. Kemudian /phpMyAdmin. Ya. Oke. Ya. Ini adalah lingkungan phpMyAdmin. Untuk membuat database baru, kita bisa klik di tab database, kemudian buat masukkan database namanya. Sini saya akan coba db tutorial, kemudian saya create, maka database db tutorial akan ke create. Kita bisa refresh di sini, atau kita juga bisa membuat sebuah database menggunakan sintak SQL. Kita bisa klik di tab SQL, kemudian sini kita create database db tutorial 1, kemudian klik go. Ya, setelah itu kita bisa klik di tab SQL lagi untuk melihat apakah database tersebut sudah tercreate seperti yang tadi saya lakukan, yaitu dengan mengklik tab database, maka dia akan mereload ulang database yang ada di server ini. Kita bisa juga menggunakan query ini, show databases, kemudian klik go. Nah, sekarang di dalam list database DB yang tadi kita buat menggunakan query itu sudah terbentuk. Di sini ada DB tutorial, di sini ada DB tutorial 1. DB tutorial dibuat menggunakan fasilitas dari phpMyAdmin, kemudian DB tutorial 1_1 ini dibuat menggunakan sintak SQL. So, langsung kita coba untuk membuat sebuah table di dalam database ini. Kita bisa klik DB tutorial. Saya akan menggunakan database DB tutorial ini. Kemudian berikan nama tabelnya. Sini saya akan coba membuat sebuah table dengan nama table yaitu cost center. Di sini akan saya berikan 2 field untuk field cost center code dengan cost center. Go. Ya, sini kira-kira. Kemudian di sini untuk name saya berikan untuk
field name pertama yaitu cost center code. Tipe datanya adalah bar chart. Kemudian saya beri length-nya itu adalah 4. Setelah itu saya berikan dia sebagai primary. Artinya untuk cost center code ini adalah field yang value-nya adalah unique dan tidak mungkin sama antara satu record dengan record lainnya. Itu adalah fungsi dari primary key. Jadi sebagai key yang menjadi acuan kita bahwa setiap record itu tidak mungkin sama. Seperti layaknya kita melihat sebuah iktp, di mana setiap iktp kita mempunyai nomor induk KTP. Nah, itu adalah sebuah primary key, yang dimana setiap orang tidak akan sama nilai acuannya atau nilai primary-nya. Kemudian field kedua saya pilih cost center, saya berikan var chart. Kemudian di sini saya berikan, karena dia akan menyimpan sebuah nama, saya berikan dia 54. Kemudian saya save. Ya, all. Oke. Ya, di sini sudah terdapat. Ketika saya browse, maka datanya belum ada sama sekali. Oke, untuk menyimpan database, karena nanti kita akan membuat sebuah aplikasi website yang tentunya seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa kita akan membuat mempelajari query-query SQL yang tujuannya akan digunakan di aplikasi kita nanti, di aplikasi website. Oke, di sini saya akan memberikan bagaimana kita melakukan insert database menggunakan query SQL. So, klik tab SQL. Kemudian sebenarnya di sini sudah ada tab-tabnya, cuma kita akan buat sendiri. Sini insert into nama tabelnya, cost center. Kemudian deskripsikan fieldnya, cost center, kemudian cost center, kemudian values. Di sini kita masukkan cost center 001 dengan nama information technology. Kemudian kita go, ya, one row insert. Oke, kemudian kita bisa klik browse untuk mengecek apakah memang sudah terinsert. Ya, di sini kira-kira query insert itu, oke, ini adalah beberapa insert into cost center. Pada teknik sebelumnya kita menggunakan deskripsi field, cost center code, cost center, kemudian values C002 finance. Perhatikan di sini teknik yang kita gunakan atau cara yang kita gunakan adalah insert into, kemudian nama table. Nah, di sini cara yang kita gunakan adalah mendeskripsikan field-field yang akan kita insert row-nya. Artinya di dalam sebuah table
ada field-field yang memang boleh null atau kosong dan juga tidak boleh null. Nah, di sini fungsi dari bagaimana kita mendeskripsikan field ini artinya kita hanya menginsert ke dalam field-field yang memang kita butuhkan saja. Di sini saya akan sampel di mana cost center code saja yang saya isi, kemudian cost center name-nya itu saya tidak isi. Kemudian kita coba klik go. Nah, di sini ada one row insert. Ini akan saya coba edit. Saya akan coba browse. Nah, row yang tadi kita masukkan, karena kita cuma mendeskripsikan cost center code-nya saja, dan cost center tidak, maka cost center bernilai kosong. Ini artinya bahwa ketika kita menggunakan deskripsi field, kita hanya akan memberikan menginsert field-field yang kita sudah tentukan saja. Oke, kita akan mempelajari teknik lainnya, yaitu dengan cara insert juga. Insert into cost center. Namun di sini kita tidak mendeskripsikan field-nya, kita langsung mengisi values-nya. Values C003 general file. Sini insert into nama table, kemudian langsung values. Di sini ketika saya tidak mendeskripsikan field-nya, maka saya harus secara otomatis mengisi semua field yang ada di dalam tabel tersebut. Oke. Klik go. Ya. Jika saya browse. Ya, ini hasilnya. Insert. Sebenarnya ada beberapa teknik insert lagi, namun ini adalah teknik insert yang pokok, artinya yang memang wajib diketahui bagi seorang developer atau seorang programmer untuk mempelajari teknik dasar dari query SQL insert. Oke, so setelah insert, mari kita belajar tentang bagaimana menampilkan data atau menarik data dari database, yang tentunya nanti akan kita gunakan juga di aplikasi website kita. Sebagai contoh, ketika kita melihat detik.com, kita akan melihat beberapa berita terbaru. Sebagai contoh yaitu 5 berita terbaru atau 5 berita teratas. Nah, ini adalah teknik dari SQL tersebut, di mana kita bisa mengambil database, kemudian kita mengolah tarikan database itu menggunakan clause. Oke, so di sini saya akan mencoba memberikan sedikit pengetahuan tentang mengambil database atau select. Kita buka SQL, kita tab SQL, kemudian coba kita klik select bintang from cost center. Select bintang from cost center ini artinya kita mengambil semua data yang ada di dalam table cost center. Kita klik go. Ya, 3 record yang tadi kita masukkan sudah bisa ditampilkan. Artinya ketika kita memilih select bintang from cost center, bintang ini menunjukkan kita mengambil semua field yang ada di dalam table cost center. Kemudian from cost center artinya kita mengambil seluruh data tanpa memfilternya. Oke, jadi semua data itu ditampilkan sehingga munculnya 3. Kita coba lagi dengan cara select bintang from cost center, where dex limit 2. Select bintang from cost center,
order